beberapa orang yang kutemui tidak mau melanjutkan pembelajaran bahasa Inggris dengan serius ketika sudah berurusan dengan tenses. Jadi sebetulnya apa sih tenses itu? Kenapa menjadi momok oleh beberapa orang sehingga mereka tidak mau melanjutkan pembelajaran bahasa Inggris? Jadi sederhananya begini, tenses itu adalah perubahan kata kerja dikarenakan adanya perubahan waktu. Kata kerja dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai verb, atau dalam bahasa Indonesia lebih mudahnya kita sebut sebagai predikat pada sebuah kalimat. Sekarang aku akan berikan contoh 3 tenses sederhana yang sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, simple present tense, simple past tense, and simple future tense. Oke, sekarang fokus kepada contoh dari kalimat tenses itu sendiri. Yang pertama, I go to Bengkalis 3 times in a week. Simple past, I went to Bengkalis last year. Simple future tense, I will go to Bengkalis next month. Oke, semuanya artinya pergi. Yang pertama, saya pergi ke Bengkalis 3 kali dalam 1 minggu. Yang kedua, saya pergi ke Bengkalis tahun lalu. Yang ketiga, yang simple future tadi adalah saya akan pergi ke Bengkalis bulan depan. Oke, kita sepakati bahwasannya dari ketiga tenses tersebut, dari ketiga kalimat tersebut, semua predikatnya adalah pergi. Namun, coba perhatikan perbedaannya. Yang pertama, simple present tense menggunakan kata go, pergi. Go adalah kata kerja bentuk pertama, ya, atau kita sebut sebagai base verb, kata kerja dasar. Dalam past tense tidak bisa kita menggunakan kata go, tetapi kita menggunakan kata went untuk mengungkapkan kata pergi. Nah, sementara untuk future ada tambahan. Sebelum ada kata go, itu ditambahkan dengan modal auxiliary will menjadi will go. Perbedaannya sangat terlihat. Go, went, and will go. Bagaimana dengan subjeknya? Tidak berubah. Bagaimana dengan tempatnya? Oke, kebetulan karena kalimatnya kita samakan itu tidak berubah. Untuk keterangan waktunya itu menyesuaikan. Balik lagi kepada pemahaman tenses yang di awal, bahwasannya tenses itu adalah perubahan kata kerja dikarenakan adanya perubahan waktu. Kita sangat tahu jelas. Simple present tense, keterangan waktunya di situ adalah 3 times in a week. It means that, itu artinya apa? Sebuah aktivitas yang sudah merupakan rutinitas harian kita, yang sudah berulang-ulang kali kita lakukan. Begitu ya, makanya menggunakan keterangan waktunya 3 times in a week. 3 kali dalam 1 minggu. Yang kedua, simple past tense. Saya pergi ke Bengkalis tahun lalu. Artinya ini adalah aktivitas tertentu yang dilakukan oleh si pembicara pada masa yang telah lampau. Dan ketika sekarang pembicara sudah tidak melakukan aktivitas tersebut. Artinya aktivitas itu selesai pada saat itu. Itu simple past tense. Kemudian untuk simple future sendiri menggunakan keterangan waktunya adalah next month, bulan depan. Artinya apa? Aktivitas itu belum dilakukan dan rencana akan dilakukan. Kapan dilakukannya? Minggu depan. Dari ketiga tenses ini terdapat 3 perbedaan waktu yang sangat signifikan. Yang pertama, aktivitas yang terjadi berulang-ulang kali dan sudah merupakan aktivitas harian. Yang kedua, simple past tense untuk mengungkapkan aktivitas yang telah terjadi pada masa lampau dan selesai pada saat itu. Keyword, kata kuncinya itu adalah past. Kemudian, kalau future itu menandai aktivitas yang akan dilakukan. Itu belum terjadi, hanya sebagai rencana saja. Itu ya. Nah, sementara untuk simple present tense, kamu cukup ingat saja itu menandakan aktivitas harian atau rutinitas harian dan sering kamu lakukan dalam durasi tertentu, gitu ya. Namun sebetulnya dari ketiga tenses ini yang lebih detail dan lebih ribet itu sebetulnya adalah simple present tense. Nah, bagi kamu yang ingin aku menjelaskan lebih rinci terkait dengan tenses simple present tense, kamu boleh meninggalkan komentar di kolom komentar. Terutama juga buat siswa-siswaku tercinta, bisa jadi pertemuan di kelas kita kan terlalu sedikit. Boleh deh, Miss akan menjelaskan kembali ya materi ini supaya kamu semua pintar dan termotivasi untuk belajar bahasa Inggris karena English is fun. Oke, see you.